Koalisi Sukarela atau Coalition of the Willing menggelar pertemuan di Kiev, Ukraina, bertepatan dengan peringatan Hari Nasional Ukraina pada 24 Agustus 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pemimpin Eropa untuk memperkuat dukungan terhadap Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi tuan rumah dalam pertemuan yang turut dihadiri para pemimpin dari sejumlah negara Eropa. Agenda utama pertemuan membahas kebutuhan Ukraina untuk memperkuat pertahanan udara menghadapi serangan Rusia yang terus meningkat. Zelensky bahkan mengungkap angka yang biasanya dirahasiakan mengenai persediaan rudal pencegat sistem pertahanan udara Ukraina. Ia mengatakan Ukraina menerima 675 rudal pencegat Patriot pada 2023, tetapi jumlahnya turun menjadi 364 rudal pada 2025. Untuk tahun 2026, jumlah rudal Patriot yang diperkirakan diterima Ukraina hanya sekitar 264 unit, sehingga Kiev membutuhkan sedikitnya 300 rudal tambahan untuk menghadapi musim dingin mendatang. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena Rusia disebut mampu memproduksi sekitar 100 rudal balistik setiap bulannya. Rudal balistik Rusia juga sulit dicegat karena melaju dengan cepat dan menggunakan lintasan tinggi sebelum menghantam sasaran. Ukraina pun sangat bergantung pada sistem pertahanan udara canggih, terutama rudal pencegat Patriot buatan Amerika Serikat. Di tengah pertemuan, para pemimpin negara pendukung Ukraina kembali menegaskan komitmen untuk membantu Kiev menghadapi agresi Rusia dan memperkuat kemampuan pertahanannya. Koalisi Sukarela sendiri awalnya dibentuk Prancis dan Inggris sebagai wadah negara-negara yang bersedia mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina jika tercapai kesepakatan gencatan senjata. Kini, koalisi tersebut berkembang menjadi forum negara-negara Eropa untuk menggalang dukungan bagi Ukraina sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan pertemuan di Kiev berlangsung bersamaan dengan perayaan Hari Nasional Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan mengambil tindakan baru terhadap negara-negara yang menolak memutus hubungan ekonomi dengan Iran. Namun hingga kini Washington belum mengumumkan sanksi besar atau hukuman ekonomi baru secara spesifik. Peringatan tersebut muncul di tengah semakin beratnya tekanan terhadap perekonomian Iran. Nilai mata uang rial dilaporkan merosot ke rekor terendah menembus lebih dari 2 juta rial per dolar Amerika Serikat di pasar terbuka. Dalam konferensi pers, Bessent mengatakan setiap negara telah diberi batas waktu untuk menghentikan aktivitas ekonomi tertentu yang dianggap membantu Iran. Jika tidak dipatuhi, Amerika Serikat mengancam akan bertindak secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan. Bessent tidak menyebut negara mana yang menjadi target. Namun sejumlah ahli memperkirakan Tiongkok, India, Turki, Irak, dan Uni Emirat Arab
menjadi negara yang paling beresiko menghadapi tekanan dari Washington. Tiongkok menjadi perhatian utama karena merupakan mitra dagang terbesar sekaligus salah satu pembeli utama minyak Iran. Data Bank Dunia menunjukkan nilai ekspor Iran ke Tiongkok mencapai 22,4 miliar US dollar pada 2022, sementara impor Iran dari Tiongkok mencapai 15,6 miliar US dollar. Meski demikian, sejumlah pengamat meragukan Amerika Serikat akan mengambil langkah keras terhadap Beijing, terutama di tengah rencana pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Turki juga memiliki hubungan ekonomi penting dengan Iran. Nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai lebih dari 5 miliar US dollar pada 2024, sementara sebagian kebutuhan gas alam Turki masih dipasok dari Iran. Irak pun sangat bergantung pada hubungan ekonomi dengan Teheran, khususnya untuk pasokan listrik dan gas. Sementara perdagangan India dengan Iran memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi nilainya masih mencapai sekitar 1,6 miliar US dollar pada periode 2025 hingga 2026. Adapun Uni Emirat Arab sebelumnya merupakan salah satu mitra dagang terbesar Iran. Namun, pekan lalu UEA mengumumkan penangguhan seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Teheran hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ancaman terbaru dari Besen menunjukkan Washington terus berupaya memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menargetkan bukan hanya Teheran, tetapi juga negara-negara yang masih membantu menopang aktivitas ekonominya. Taiwan menggelar latihan kesiapsiagaan perang di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman serangan dari China. Latihan tersebut berlangsung di Kabupaten Yilan sebagai bagian dari latihan militer tahunan Hankuang. Dalam simulasi kali ini, militer Taiwan berlatih memblokir terowongan Hushan untuk mencegah pasukan China menggunakannya menuju ibu kota Taipei. Sejumlah warga turut dilibatkan dalam latihan untuk menghadapi berbagai kemungkinan jika konflik bersenjata benar-benar terjadi. Dalam simulasi, warga terlihat berlindung di dalam terowongan dan sejumlah lokasi aman untuk menyelamatkan diri dari ancaman serangan. Sebagian warga lainnya memilih berlindung di dalam toko masing-masing saat latihan berlangsung. Pejabat dari berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah juga ikut ambil bagian dalam simulasi kesiapsiagaan tersebut. Latihan dirancang untuk menggambarkan tahapan pertahanan kota, mulai dari mobilisasi hingga menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan musuh. Skenario juga mencakup upaya mempertahankan wilayah secara berkelanjutan apabila terjadi serangan dalam skala besar. Warga terlihat berkumpul di area parkir sebagai bagian dari simulasi evaluasi dan perlindungan masyarakat. Presiden Taiwan Lai Ching-te juga ikut dalam latihan dan disimulasikan menjalani proses pemindahan oleh pasukan militer. Latihan ini digelar di tengah ketegangan China dan Taiwan, dengan Beijing tetap mengeklaim bahwa Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara Taipei mempertahankan sikap sebagai entitas yang memiliki pemerintahan sendiri, membuat ancaman konflik di kawasan terus menjadi perhatian.
aksi unjuk rasa bernada provokatif yang digalang oleh aktivis ekstremis sayap kanan anti-Islam asal Amerika Serikat, Jack Lang, berakhir ricuh di luar balai kota Minneapolis, Minnesota pada 23 Agustus 2026. Niat Lang untuk menggelar aksi yang diklaim sebagai demo damai justru mendapat penolakan sengit dari ratusan massa pengunjuk rasa tandingan yang sudah memadati lokasi. Suasana makin panas ketika Lang dan sekitar 6 pengikutnya nekat menerobos trotoar menggunakan 2 truk bak terbuka di tengah kerumunan pejalan kaki. Puncak ketegangan pecah saat kepulan gas air mata yang disemprotkan tim pengawal Lang diwarnai aksi unik. Seorang demonstran berkostum Spider-Man mendadak melompat ke truk Lang dan melayangkan pukulan ke arah sang aktivis sebelum akhirnya dipisahkan massa. Rekam jejak Jack Lang memang dipenuhi provokasi anti-Islam, mulai dari melontarkan ujaran kebencian hingga nekat membakar Al-Quran. Amukan massa tak terbendung, kendaraan Lang dikepung, dilempari barang dan spanduknya dirampas. Memaksa rombongan ekstremis itu tancap gas menembus kerumunan untuk melarikan diri. Namun, pelarian kelompok ekstremis ini tidak berlangsung lama. Pelarian itu tidak bertahan lama, kepolisian Minneapolis menghadang 2 mobil rombongan Lang di titik terpisah. Lalu meringkus Jack Lang, 6 pengikutnya, serta beberapa pengunjuk rasa tandingan yang diduga terlibat kerusuhan. Otoritas Minneapolis mengecam keras aksi nekat menerobos trotoar menggunakan kendaraan. Pemerintah kota dan kepolisian menegaskan tidak akan memberi ruang bagi aksi kekerasan, serta tengah menyiapkan pasal tuduhan tambahan. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס בנשק. כשאני אומר פירוק החמאס בנשק, זה אומר הנשק. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali melontarkan ancaman terhadap Hamas setelah sejumlah layang-layang dari arah jalur Gaza dilaporkan memasuki wilayah Israel. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים, וחלק לא מקובלים. בנושא, צה"ל ימשיך
Netanyahu memperingatkan bahwa militer Israel akan meningkatkan operasi jika aktivitas tersebut kembali terjadi. Ancaman itu disampaikan Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, melalui pernyataan pada Minggu 23 Agustus 2026. Pemerintah Israel menuding Hamas berada di balik penerbangan layang-layang yang masuk ke wilayah mereka. Israel menyatakan akan mengerahkan langkah militer yang lebih intensif untuk memburu pihak yang dianggap bertanggung jawab. Bahkan warga di area yang digunakan sebagai lokasi peluncuran layang-layang, drone atau balon disebut dapat dievakuasi. Sedikitnya 4 layang-layang dilaporkan terlihat terbang dari Gaza menuju kawasan Kibbutz Nahal Oz sepanjang akhir pekan. Namun berdasarkan pemeriksaan militer Israel, tidak ditemukan benda mencurigakan pada layang-layang tersebut dan keberadaannya juga dinilai tidak membahayakan warga. Meski begitu, kemunculan layang-layang tersebut memunculkan kembali kekhawatiran Israel terhadap pola serangan menggunakan layang-layang dan balon yang pernah terjadi sebelumnya. Pada insiden tersebut, sejumlah benda terbang dari Gaza dilaporkan membawa perangkat pembakar dan jatuh di wilayah Israel bagian selatan. Israel menduga aksi terbaru tersebut sengaja dilakukan Hamas untuk menguji sejauh mana respon militernya. Tuduhan itu langsung dibantah Hamas. Juru bicara Hamas Hazem Qasim menyatakan layang-layang yang terlibat tersebut hanyalah mainan anak-anak yang digunakan di kamp pengungsian Gaza. Dirinya menilai Israel sengaja membesar-besarkan insiden itu untuk mencari alasan melanjutkan serangan. Qasim menyebut ancaman Netanyahu sebagai upaya menggunakan alasan yang tidak mendasar untuk membenarkan agresi terhadap warga Palestina serta merusak kesepakatan gencatan senjata. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מאשתו. כשאני אומר פירוק החמאס מאשתו, זה אומר הנשק כבד, פחות כבד, כל הנשק. אנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מקובלים עליהם, וחלק לא מקובלים עליהם. בנוסף, צה"ל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו ואזרחינו. כי עוד פעם, איום של ישראל, הביטחון של כל אזרחי ישראל. Adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, melontarkan sindiran tajam kepada Korea Selatan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengurangan skala latihan militer gabungan Washington dan Seoul. Kim Yo-jong menilai keputusan tersebut menunjukkan posisi Korea Selatan yang lemah karena latihan militer yang selama ini rutin digelar bersama Amerika Serikat tiba-tiba dikurangi tanpa adanya pembahasan dengan pemerintah Seoul. Dalam pernyataan resmi pada Kamis 20 Agustus 2026, Yo-jong mengatakan Korea Selatan berada dalam situasi memalukan karena harus menghentikan latihan militer yang selama ini menjadi agenda penting hanya berdasarkan instruksi Trump. Dirinya bahkan menyindir militer Korea Selatan sebagai pihak yang terlalu bergantung kepada Amerika Serikat dalam urusan pertahanan dan komando militer.
Yu Jong juga menyoroti sikap Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang sebelumnya menyambut baik keputusan Trump. Lee menyebut pengurangan latihan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pertahanan secara mandiri, sekaligus membuka peluang memasuki babak baru hubungan antar Korea. Namun pandangan tersebut ditolak Yu Jong. Ia menilai pernyataan Lee hanya upaya untuk menutupi posisi Seoul yang sebenarnya berada di bawah tekanan. Yu Jong selanjutnya menyebut perkembangan tersebut sebagai bukti bahwa dukungan keamanan dari Amerika Serikat memiliki konsekuensi bagi negara sekutunya. Pernyataan Yu Jong disampaikan setelah Trump meminta militer Amerika Serikat mengurangi latihan bersama Korea Selatan. Trump sebelumnya menilai latihan semacam itu tidak pantas dan justru meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara. Sejalan dengan kritik yang selama ini disampaikan Pyongyang, Trump juga mengakui keputusan tersebut berkaitan dengan hubungan baik yang selama ini dibangun dengan Kim Jong-un. 각이한 물체 표면에서의 비루스 생존 기간 악성 비루스가 물체를 통해서도 전파된다는 국제사회에 공인된 견해인 것입니다. 가까운 지역이 초기 발생지라는 사실은 우리로 하여금 깊이 우상 모든 것이 너무도 명백히 한 것을 가리키게 되었는 바 따라서 허충을 묵새기면서 옥초같이 버텨왔던 이 나라 수백만